Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, amin. Ya. Sebelum kita berdoa untuk Indonesia, untuk semua yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, saya digerakkan Tuhan untuk baca satu ayat ya di dalam Yohanes waktu Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Saya percaya hari ini kesembuhan sudah kita terima dengan utuh dalam hidup kita, amin. Dikatakan Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Waktu Tuhan bertanya hari ini, maukah engkau sembuh? Dan kita menjawab, mau Tuhan, amin Tuhan, amin. Karena sesungguhnya Tuhan mau mendengar setiap respon kita. Sesungguhnya Tuhan tahu gak keadaan kita? Tahu, sangat tahu, amin. Tapi firman Tuhan tadi berkata, ditanyakan, maukah engkau sembuh? Dan dalam satu terjemahan lain, di dalam King James Version dikatakan, waktu rohnya tadi dikatakan, waktu sesuatu dimulai dengan roh Tuhan, ya Ibu Deborah Puji tadi berkata, ada roh Tuhan yang bergerak di tengah-tengah kita. Digenapi dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Ya, Mazmur 104 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata begini, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi, amin. Waktu roh Tuhan dilepaskan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada keberanian untuk kita berdiri di depan tata kasih karunia Tuhan, amin Bapak Ibu. Kita bukan lagi orang-orang yang tertuduh, kita bukan lagi orang-orang yang terintimidasi, kita bukan lagi orang-orang yang terpenjara. Tapi kita ini orang-orang yang tahu waktu Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan tahu keadaan kita, amin. Tapi yang Tuhan butuhkan bukan alasan, bukan dalih. Tapi waktu Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Artinya Tuhan mau begini, percayakah engkau nak, waktu rohku bersentuhan dengan rohmu, maka serpihan-serpihan, semua pecahan, semua yang terkoyak, semua yang luka, semua yang rongga-rongga, yang diisi oleh kegelapan, kepahitan, kesakitan, apapun itu, amin, itu akan diisi kembali dengan roh Tuhan. Sehingga apa yang tadi serpihan, apa yang tadi sudah terkoyak, apa yang tadi sudah terbelah-belah, mungkin karena banyak hal tuduhan dan lain sebagainya, ya. Tadi Bu Puji sudah menjelaskan, ya. Waktu roh Tuhan dilepaskan, ada roh kesembuhan yang mengalir di tengah-tengah hidup kita. Tuhan bertanya bukan karena Tuhan tidak tahu keadaan kita, tapi Tuhan mau mendengar respon kita. Selanjutnya, maukah engkau sembuh? Saya bacakan ayatnya Bapak Ibu. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah ya yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Hari ini kalau kita mau mengalami yang namanya, tadi kita sudah sembuh, tapi kita nggak hanya stop di sembuh, kita mau berkemenangan, amin. Cara berkemenangan hari ini firman Tuhan berkata, stop saling menyalahkan. Itu yang dulu dilakukan oleh ya Adam, Hawa. Bahkan ya, waktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam dengan sangat berani menyalahkan Tuhan. Benar nggak? Ayat itu berkata, perempuan yang kau berikan itu. Artinya apa itu? Nyalahkan Tuhan, benar nggak sih? Siapa di sini tunjuk tangan yang sangat berani menyalahkan Tuhan?
Pak Yeskel berani menyalahkan Tuhan? Enggak ya? Takut ya? Geter-geter ya? Ya. Ini waktu ditanya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Apa jawabnya? Perempuan yang kau kasih di sampingku itu. Dia yang, benar nggak? Waktu ditanya lagi ke si Hawa, apa jawabnya? Ular itu. Ya kan? Terus waktu ditanya ular apa lagi? Perempuan itu, saling menyalahkan. Bayangin ya, ini namanya kan apa? Kutuk keturunan. Dari dulu udah ada ya saling menyalahkan. Paling enak tuh. Oh, demi aman, udah mulai tunjuk siapa kambing hitam, kambing coklat, kambing kuningnya, ya kan? Dia kok. Tapi hari ini waktu kita memilih mau bertumbuh, berkemenangan. Amin. Kita stop menyalahkan semua yang ada di situasi kita. Tuhan terlebih mau bersentuhan, berurusan dengan pribadi kita, dengan hidup kita. Amin. Selanjutnya, di slide selanjutnya dikatakan begini. Mari kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 11. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengarkan ya cerita ini. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di slide yang pertama tadi dikatakan Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak setiap kita, ya setiap keadaan kita, setiap keberadaan kita, Tuhan tahu, sangat tahu. Bapak Ibu, ini tahun 5785. Ini tahun yang namanya pintu-pintu Kairos Tuhan sedang sangat terbuka atas setiap kita yang percaya. Amin. Atas setiap kita yang mau. Dan bahkan saya mau kasih tahu rahasianya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita dengan sangat enaknya sebenarnya masuk ke namanya yang namanya ruang-ruang supranatural. Amin. Bapak Ibu mau ngalaminya? Ruang supranatural. Saya dapat satu rema yang kuat hari-hari ini Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan, saya bukakan satu ayat ya. Firman Tuhan berkata seperti ini di dalam, tiba-tiba terlintas di roh saya satu ayat ini. Di dalam Yesaya 38 ayat 18. Ada banyak ya. Bayangkan ya, nanti kita akan berdoa yang namanya menahan puting beliung, nahan bencana, nahan apa lagi? Ya virus, nahan apalah semuanya. Bisa nggak kalau ini ya kita didapati masih belum berkemenangan, tapi kita mencoba memenangkan orang lain, bisa nggak sih? Kita dulu dimenangkan, amin. Kita dulu berkemenangan, amin. Ya. Di dalam firman Tuhan berkata begini. Yesaya 38 ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat apa Bapak Ibu? Mengucap syukur. Waktu saya baca ayat ini, waktu saya dapat rema ayat ini, Tuhan bicara begini. Hari-hari ini mungkin ada banyak orang susah mengaplikasikannya. Bagaimana ya? Untuk menutup atau untuk menghabisi atau untuk mencabut habis-habisnya semua pijakan-pijakan musuh dalam hidup kita. Coba saya buat lebih mudah ya. Misalnya gini, kalau hari ini bangun ya, gitu bangun bilang gini, aduh kenapa harus bangun lagi sih? Coba aja ya,
bangunnya bisa siang, bangunnya bisa sore. Enak tahu. Kenapa harus kerja? Kenapa harus pakai baju rapi? Dasteran kan enak. Pakai celana-celana pendek kan enak. Ya kan? Bangun lagi besoknya. Aduh, kenapa ya harus makan? Kenapa ya? Terus mungkin dia mengalami sesuatu lagi. Aduh, kenapa ya? Kenapa ya? Apa Ibu? Ini rahasianya. Waktu kita ya mulai ngeluarin gini. Kenapa ya? Aduh, kenapa sih? Apa sih? Gerutuan demi gerutuan yang lepas. Itu seperti ini. Di alam rohani seperti ini. Satu kali misalnya bergerutu, ngedumel, marah, kecewa, pahit, apalah sebutkan. Ada satu kayak garisan yang merobek semua mungkin penjagaan, perlindungan yang sudah pernah ada dalam hidup kita. Ngambek, marah, mutung satu kali, mulai seret, ada kayak garis seret dari atas ke bawah, ya kan? Coba dibayangkan ya. Terus ngomel lagi besok. Nah, apa sih harus kerja lagi pagi hari ini? Seret. Aduh, kenapa harus mandi pagi sih? Seret, koyak lagi. Tanpa sadar, firman Tuhan bilang apa tadi? Tidak ada ucapan syukur dari dunia orang mati. Lama-lama, ya. Tadinya musuh bisa nggak nyentuh hidup kita? Nggak bisa. Tapi karena sudah terlalu banyak, apa ini namanya? Koyakan yang kita sengaja atau tidak sengaja. Dari apa? Dari perkataan kita, dari ucapan kita. Tiba-tiba kok seret. Coba Ibu Yulia ke sini, Ibu Yulia. Ini dari panggilan imam. Ternyata dari info yang diberikan cuma 3.000 imam yang datang. Ya, coba di sini, Bu. Coba Ibu di situ ya, saya di sini. Contohkan. Tadi waktu masih ngedumel satu kali, masih satu, ya kan? Tangan saya ini bisa masuk nggak nyentuh? Nggak bisa. Terus ngedumel lagi sekali lagi, 2 kali. Udah mulai ada celahnya dikit, ya kan? Saya belum. Ini bayangkan ya. Saya bukan musuh, saya bukan iblis ya. Contoh misalnya, ini hal-hal yang mau mengganggu, ya kan? Masuk nggak? Belum masuk. 3 kali ngedumel lagi. Kenapa sih? Ya harus ngisi bensin lagi, ya kan? Kenapa sih harus minum lagi? Dumel terus. Kenapa sih harus ibadah lagi? Ngedumel tuh. Tanpa sadar, setiap omelan, setiap tidak ada rasa ucapan syukur ini, lama-lama, coba ya, bayangkan, tiba-tiba di sini udah ada lubang yang gede. Ini tadi musuhnya bisa nyentuh nggak? Waktu nggak ada, masih satu kali, masih belum bisa. Tapi gitu tiap hari, tiap saat ngomel, ngedumel, ya kan? Tidak ada ucapan syukur. Tiba-tiba bukan hanya dicolek, pukul sekalian. Bisa nggak? Bisa. Karena apa? Udah ada ruang untuk musuh itu bisa berjejak. Mudah Bapak Ibu? Sini Bu, dekat Bu, jangan takut saya pukul. Mudah ya, saya ulangi sekali lagi ya. Katakanlah saya pihak yang mau mengganggu Ibu Yulia, ya kan? Gak bisa, karena apa? Berlapis-lapis perlindungan dalam hidupnya, benar ya? Tapi lihat, coba ngomel sekali lagi. Ngomel apa kek? Mesti ketemu Kak Email lagi. Diomel-omelin lagi di grup imam. Ya kan? Saya katanya terkenal dengan ininya ya. Apa yang di hati dikeluar, galak. Ya kan? Nggak apa-apa, ya kan? Itu destiny, itu calling. Ya kan? Nggak bisa. Tapi karena selalu ngedumel dalam segala hal. Kenapa sih rambut ini harus ada? Coba rambut gak ada, kan lempeng, gak usah nyisir-nyisir misalnya. Semua diomelin. Anakku ini ya, punya anak gak tahu diri. Nah loh, contoh misalnya, lama-lama yang tadinya gak bisa disentuh, ya kan? Tapi bisa tiba-tiba musuh.
Kenapa tiba-tiba ada orang yang tiba lakuin apapun gak berhasil, ya kan? Mau jalan tiba-tiba jatuh, ya kan? Ngelakuin pekerjaan, mau lamar di sini batal, lamar di situ batal. Kenapa? Karena ada pintu musuh yang terbuka, ada pijakan, ada alasan untuk bisa musuh nyolek begini. Tapi lihat diganti. Tapi satu hari Ibu Yulia mengalami pertobatan. Cara untuk kita mengalami yang supranatural, kalau susah di pikiran Bapak Ibu, apa sih alam supranatural ini? Ya kan? Seperti apa sih modelnya, gambarannya? Bu Yulia mulai ngucap syukur. Coba Bu. Makasih Tuhan. Mulai. Satu, mulai. Setiap lubang yang tadi, tutup lagi. Ditutup lagi. Ditutup lagi. Terus Bu. Ditutup lagi. Tutup lagi. Tutup lagi. Lihat yang terjadi. Hari ini semua sudah tertutup yang bukan dari Tuhan. Amin. Tidak lagi dunia orang mati dalam hidupnya. Tidak ada lagi kegagalan, tidak ada stuck, tidak ada apapun yang merugikan, yang boleh menyentuh hidupnya. Lihat di sisi yang satu. Gitu kita melakukan hal itu, maka di sisi yang satu akan terbuka yang namanya open heaven. Amin. Sebab firman Tuhan tadi kan bilang, tidak ada apa? Ucapan syukur. Kenapa nggak ada yang nyaut ini? Ya. Tidak ada ucapan syukur yang keluar dari dunia orang mati. Tapi kita ini sudah tidak ada di dunia orang mati. Kita ini ada dalam kehidupan yang dari Tuhan. Amin. Ucapan syukur yang keluar ternyata apa? Lama-kelamaan menutup semua yang bukan dari Tuhan, lalu membuka sisi yang lain. Terima kasih Bu. Lalu membuka sisi yang lain. Sisi apa itu? Sisi yang dari Tuhan. Amin. Tiba-tiba waktu kita ngucap syukur, terima kasih Tuhan. Ya, hari ini aku bisa bekerja. Bayangkan ya Bapak Ibu, kalau bilang ngodumelnya gini, bangun pagi lagi. Bayangkan berapa banyak orang yang tiap hari berseru ya untuk sebuah kehidupan. Bapak Ibu pernah, saya berapa kali pergi ke rumah sakit cuci darah. Ya, hari itu pernah satu kali saya dapat tugas, imam itu disuruh mendoakan orang-orang sakit. Di mana tuh tempat orang cuci darah. Itu saya lihat di depan mata saya Bapak Ibu, dan saya nangis lihat itu darah semua benar-benar dikeluarin Bapak Ibu. Di dalam satu tabung itu dikeluarin pakai selang, banyak banget selangnya. Lalu dibasuh, dikeluarin sampai orangnya begini. Itu ya, dikeluarin lalu dicuci di situ. Berapa jam? Sekitar berapa jam? Ada nggak yang pernah ke tempat orang nyuci darah? Ya, lalu dicuci. Iya, ada yang cuci tangan. Dicuci kan? Cuci. Udah bersih, nanti warnanya udah kayak merah cabai lagi. Tadi waktu dikeluarin tuh pekat banget. Saya waktu lihatnya, gitu ya. Dicuci sampai orangnya udah tuh. Jadi berapa jam itu orangnya cuma tiduran. Sedot. Wah. Udah tabungnya udah sesuai ukuran yang ditentukan. Dicuci, baru pelan-pelan dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya yang sudah dibersihkan. Dan itu dilakukan berapa kali seminggu. Bayangkan, kita yang sehat tidak perlu begitu. Jadi jangan minta yang aneh-aneh. Kenapa bangun pagi? Ada orang bangun pagi nggak bangun-bangun lagi, ya kan? Kenapa harus ke toilet? Kenapa harus mandi? Ada orang yang harus diseka badannya di rumah sakit. Kenapa? Nggak bisa bergerak dari tempat tidur, benar kan? Harus mandi, harus diseka di tempat tidur. Kalau hari ini kita masih bisa bergerak, melakukan aktivitas, mandi dan lain sebagainya, mari bersyukur. Amin Bapak Ibu. Tadi di sesinya Ibu Puji, kita sudah mendapatkan kesembuhan. Hari ini, sesi ini kita mau terus berkemenangan. Amin. Mari, mungkin yang selama ini salah ngedumel apa, kita mau batalin sekali lagi semua omelan-omelan kita, semua apa MMGJ-nya kita. Ya kan? Semua yang selama ini menghalangi. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Bu, gampang ya ngomongnya.
setiap kita sedang terus dilatih untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Lihat, waktu kita bersyukur, waktu kita menyadari apa yang pernah terjadi dan kita berbalik kepada jalan yang benar. Lihat firman Tuhan berkata begini, yang saya tulis di situ dikatakan, saat kita menyadari mengakui kesalahan kita. Lihat, waktu Simon ditanya sama Tuhan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali loh di perikop yang sama, ya kan? Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tapi pertanyaan yang ketiga, waktu Tuhan bertanya kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lihat, Simon tiba-tiba menyadari, oh iya ya. Dari tadi kan dia jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Seperti tadi kata ibu, enggak ada nyawa di dalamnya. Enggak ada sebuah gelombang yang benar-benar berkata sepakat. Hanya lip service. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Ya, aku mengasihi engkau. Berapa banyak kita sering begitu. Tapi lihat, di perikop ini, waktu Tuhan tahu, ya mungkin setetes demi pertobatan kita, dia nggak nuding. Tapi lihat, fokus Tuhan tetap apa? Destiny-nya. Destiny Tuhan tetap jadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau saya bilang sih ya, hari-hari ini Tuhan kayak sedang kolerik. Karena apa? Lawatan setiap hari, ya kan? Pokoknya harus lawatan setiap hari. Sambil itu rohnya terus diembuskan, memberi kesembuhan, memberi pemulihan di semua sisi. Amin. Sampai roh, jiwa, tubuh ini semuanya berkemenangan. Waktu Tuhan melihat kita menyadari, sampai akhirnya Simon kan menjawab, ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Benar ya? Dia mau bilang gini, Tuhan, Kau tahu kok bobroknya aku, Kau tahu kok rusaknya aku. Waktu Engkau mau disalibkan, aku kok orang yang pertama yang menyangkal. Mungkin Simon lagi mau bilang gitu. Udah ya? Tapi Tuhan ada nggak nuding? Enggak. Bahkan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan langsung kasih mandat. Karena Tuhan mau bilang gini, hei nak, ini bukan hanya tentang dirimu, tentang kelemahanmu. Waktu kita bertobat, Tuhan kasih sebuah kehormatan yang baru. Hari-hari ini bukankah kita sudah diangkat sumpah? Waktu Tuhan memberikan sumpah, Bapak Ibu pernahkah melihat orang gitu diangkat sumpah, terus besoknya honeymoon? Nggak ada ya. Saya baca satu artikel, ya kan? Presiden kita diresmikan 20 Oktober. 21 Oktober sudah buat gebrakan. Ya kan, kalau Bapak Ibu ikuti berita. Ya, nggak usah disebut di sini ya. Nanti lihat sendiri beritanya. Ya kan? Menyala presidenku, kata netizen, ya kan? Artinya apa? Gitu kita dikasih sumpah, ada tanggung jawab nggak? Ada. Udah ya Bapak Ibu? Tuhan waktu ngasih sumpah, ngasih kepercayaan, Dia ngasih mandat yang besar atas hidup setiap kita. Gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Amin. Bapak Ibu siap? Waktu Tuhan sudah berikan sumpahnya, kepercayaannya, kesembuhannya, kemenangan. Hari ini kita mau berkemenangan. Bukan hanya satu hari, tapi day by day, day by day, day by day, day by day. Berkemenangan dalam hidup kita. Tidak hanya sampai bertumbuh, tapi kita berbuah. Amin. Jangan berhenti sampai di bertumbuh, tapi teruslah menghasilkan buah. Jangan berhenti hanya sampai sembuh untuk dirimu, tapi teruslah berkemenangan, karena radiasi ini akan terus bergerak. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri, saya tutup dengan ini. Satu firman Tuhan di dalam Yohanes tadi berkata, boleh dimunculkan Yohanes 5 ayat yang ke, saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Kita
percaya kita berkemenangan setiap saat. Ya. Yohanes 5 ayat yang ke 11. Yohanes 5 ayat 11 firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak hanya sampai di bagian kita, tapi Tuhan mau kita action. Amin. Hari-hari ini Tuhan sedang fokus tidak tentang diri kita saja, tapi Dia fokus kepada sebuah action yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri pasukan terdahsyat Tuhan. Kita mau berdoa.